Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Diana Novita Nikentari Putri, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Semarang dengan NIM 259010492 akan melaksanakan uji kinerja di MA Alma Arif Dauhan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Semangat lagi. Pagi. Luar biasa. Gimana perasaannya? Happy nggak hari ini? Happy karena happy dan sangat semangat. Tapi sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo silakan dipimpin doanya, Mas. Oke, sebelum pelajaran dimulai, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Ya, terima kasih. Bu Guru mau absen dulu ya. Adit. Alfa. Agus. Alfa. Ali. Isin. Oh, sebelum pembelajaran, kesepakatan kelas dalam pembelajaran sosiologi salah satunya adalah tidak boleh bolos. Dan yang kedua, kelas harus bersih. Untuk menambah jiwa nasionalisme kita di tengah maraknya demonstrasi di mana-mana, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia airku, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan. Pertemuan sebelumnya, sosiologi sebelumnya, kita kemarin mempelajari apa ya, materi apa? Oh ya, pengertian penyimpangan sosial. Silakan, ada yang masih ingat pengertian dari penyimpangan sosial itu apa? Angkat tangan coba. Ada yang masih ingat? Ya. Apa Mbak? Pengertian penyimpangan sosial ialah tindakan atau perilaku individu yang tidak sesuai dengan norma, nilai atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Iya, betul sekali. Jadi, pertemuan kali ini Bu Guru akan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi faktor penyebab penyimpangan sosial sebagai ragam gejala sosial di lingkungan masyarakat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dampak penyimpangan sosial bagi individu dan masyarakat. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan solusi upaya untuk mengatasi bentuk penyimpangan sosial sebagai ragam gejala sosial di lingkungan masyarakat. Kita ice breaking. Tepuk anak Indonesia hebat. 1, 2, 3. Karena tadi sudah semangat, Bu Guru mau memperlihatkan sebuah video. Coba kalian lihat apa yang terjadi di video tersebut. Dan polisi yang langsung menangkapnya. Ya. Bagaimana menurut tayangan video 1 dan video 2? Jelaskan bagaimana
bentuk penyimpangan yang terjadi. Ada yang mau bisa menjelaskan? Pembulian. Video yang kedua, vandalisme. Dua penyimpangan yang tadi Bu Guru contohkan dalam video, ya. Kalian semua sudah pernah melihat? Sudah. Tapi tidak melakukan kan? Kita materi ke jenis-jenis dari penyimpangan sosial. Jenis-jenis penyimpangan sosial. Coba Rido dibaca jenisnya berdasarkan sifatnya. Tindakan kriminal atau kejahatan, penyimpangan seksual, alkoholisme, penyimpangan dalam bentuk gaya hidup, kenakalan remaja. Ya, itu adalah contoh penyimpangan sosial yang bersifat apa? Negatif. Betul sekali. Ini adalah contoh penyimpangan sosial yang bersifat negatif. Ada tindak kriminal tadi yang Rido baca. Terus ada juga penyimpangan sosial tapi bersifat positif. Ada yang tahu nggak? Hal yang sudah tidak sesuai norma tapi itu memberi dampak yang positif. Contohnya ada yang bisa menjawab? Seperti apa pada gambar? Apa itu? Gambar yang pertama. Supir tetapi perempuan, Mbak. Supir tapi itu perempuan. Lazim nggak? Sesuai norma nggak dalam masyarakat? Tidak kan? Dimana perempuan yang harusnya di rumah tidak bekerja keras, tapi di sini perempuan menjadi tulang punggung. Jadi kita sudah tahu itu adalah bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Jadi nanti kita sebisa mungkin untuk tidak melakukan. Ya. Nah, karena kita sudah belajar itu juga, Bu Guru mau nanya nih. Penyimpangan sosial yang biasa terjadi di lingkungan kita, di sekolah. Contohnya apa? Coba ayo. Ya bisa? Bullying. Oke, satu-satu ya. Terus? Buang sampah sembarangan. Dan sekarang Bu Guru ingin kalian berkelompok, ya. Berkelompok untuk mengerjakan tugas. Nih Bu Guru bagi dulu kelompoknya. Baiklah, Bu Guru bagi jadi 4 kelompok ya. Nanti di sini ada kelompok balap liar, ada kelompok bullying ya. Nanti bullying silakan nanti kelompoknya di sebelah sini ya. Yang namanya Astrid, mana Astrid? Astrid, Debila, Fairuz, sama Khairul Hakim. Sini, Mas. Umar, Mutiara Nuri, sama Ayu di sebelah sini. Silakan. Ini apa? Balap liar. Di bentuk kelompok, Mbak. Sini, Mbak. Apa namanya? Ya, saling berhadap-hadapan. Kalian buka dulu videonya ya. Terus nanti kalian paparkan videonya itu dalam bentuk banner ya. Kalian menggunakan aplikasi Canva ya. Nah, sebelum itu juga ini nanti tolong diisi juga ya. Terus ada instrumen penilaian diri. Nanti sambil kalian berdiskusi, kalian juga nanti ini diisi juga ya. Halo? Gimana? Ya, jadi nanti dikumpulkan ya. Setelah itu kalian selesai nanti presentasi, nanti dikumpulkan lembar LKPD-nya yang itu tadi yang Ibu Guru bagi yang warna pink itu nanti dikumpulkan. Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Videonya sudah dibuka? Sudah.
Coba kalau videonya dibuka, nanti kalian buat itunya di aplikasi Canva-nya ya, yang semenarik mungkin ya. Gimana apakah aplikasi Canva-nya? Aman kan? Aman. Oke, silakan berkreasilah kalian. Ya. 15 menit ya. Gimana? Kalian apa ini? Materinya apa? Balap liar ya, videonya ditonton terus kamu tulis lagi di video itu apa sih, tentang apa, balap liarnya itu di mana ya, kayak gitu. Terus kalian baru mencari tadi itu faktor penyebab balap liar itu terjadi, dampaknya, terus upaya untuk mengatasinya ya. Gimana? Sudah? Ya, kalau sudah kalian kirim WA grup kelas ya. Nanti jadi kalian presentasi juga, Ibu punya datanya ya. Nanti Bu Guru tampilkan juga. Sudah? Dah. Kelompok 1 kenapa harus dimulai dari 1? Kenapa kita nggak mulai dari 4? Yo, depan semua kita dengarkan presentasi dari kelompok 4. Maju semua. Kelompok 4 tadi sudah dikirim ya. Mbak, maju lagi Mbak, maju lagi ke sebelah sini. Ya. Ya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Sainya Asma. Saya Mutiara Nadia Aziza. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai masalah sampah. Yang pertama, kalian tahu nggak sih kapan dari peduli sampah nasional? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Enggak ada ternyata. Ya, Hari Peduli Sampah Nasional diperingati setiap 21 Februari sejak 2006 atau sudah diperingati selama 14 tahun. Namun, masalah pengelolaan sampah di ibu kota justru semakin memburuk. Timbunan sampah dari Jakarta mengalami peningkatan. Yang kedua, peningkatan jumlah penduduk dan konsumsi. Yang ketiga, kurangnya kesadaran, dan yang terakhir, keterbatasan infrastruktur dan sarana pendukung. Cara pendukung selanjutnya? Dampak masalah sampah. Dampak apa? 1. Menyebabkan banjir. 2. Terkena penyakit. 3. Lingkungan kotor. Supaya masalah sampah itu memberikan pengalaman masyarakat buat mendaur-ulang sampah, ketiga memisahkan sampah. Sudah? Ya, jadi teman-teman, ini adalah hasil diskusi dari kelompok 4 yang mana tentang masalah sampah. Tadi kelompok 4 sudah mengirimkan hasil diskusinya di Canva. Mereka membuat seperti ini ya. Ya betul kelompok 4? Ya. Selanjutnya tadi sudah dipresentasikan. Terus buka tanya jawab enggak nih? Oke, buka tanya jawab, silakan. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 4? Silakan bertanya, Mbak. Kenapa sih sampah di Jakarta lebih banyak dibanding kota lainnya? Ditulis dulu mungkin ya. Ditulis dulu. Sampah di DKI lebih banyak daripada kota lainnya. Kenapa? Mau disimpan lagi jawabannya, disimpan dulu ya. Ya, penin dulu ya. Ini suruh berpikir dulu jawabannya. Sebelumnya, ada pertanyaan lagi. Ada lagi enggak? Enggak ada ya? Belum? Ya.
Bisa saya tutup untuk menjawab pertanyaan dari saudari Fairuz Zahra. Kenapa sih masalah sampah di DKI Jakarta lebih banyak dibanding daerah lainnya? Karena peningkatan jumlah penduduk dan konsumsi masyarakat yang berlebihan. Ya, bagaimana? Puas dengan jawabannya? Puas. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih kelompok 4. Hasil LKPD-nya dikumpulkan, ya. Dan silakan kembali ke tempatnya, ditutup dulu ya. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk. Ice breaking tepuk cinta dari kelompok 1. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semuanya. Ya, semangat lagi ya. Kelompok. Ya, ketiga vandalisme. Ya, sudah dikirim ya. Keempat ya, vandalisme. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Saya Tito Tila. Hasilnya? Terjadi aksi vandalisme atau perusahaan tubuh sepatu di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat yang jenisnya aksi tersebut terjadi di tubuh sepatu yang mana tempat tersebut baru saja diresmikan sebagai ikon Jakarta. Satu penanya saja untuk vandalisme, silakan. Satu saja, oke. Siapa? Mutiara Nuri. Pertanyaannya? Bagaimana sih cara mengatasi vandalisme di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat? Baik. Izin diskusi, baik. Ya, silakan langsung dijawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Mbak Tiara. Bagaimana sih cara mengatasi vandalisme di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat? Menurut kelompok kami, cara sekolah dan pemerintah mengatasi vandalisme dapat dengan menyiapkan ruang untuk berkreasi untuk para seniman, mulai agar apa? tidak lagi coret-coret yang mereka lakukan dapat dijadikan karya dan dinikmati keindahannya. Misalnya tembok pagar keliling sekolah dapat dijadikan sebagai kanvas ya, mungkin untuk anak yang menyukai kanvas atau media untuk berkreasi. ya. Jadi disiapkan untuk seniman mural untuk membuat untuk berkreasi ya, seperti itu, paham? Oke, sudah semua? Ya, ditutup Mas. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ya, sudah semuanya. Ini silakan kita mengerjakan. Untuk Bu Guru juga pengen tahu sejauh mana kalian dapat memahami materi ini. Ya, kalian kerjakan langsung. Kita beri waktu 5 menit ya, karena materi cuma 5 soal. Silakan. Ini adalah tes pengetahuan, jadi Bu Guru juga pengen tahu sejauh mana kalian bisa memahami materi pada pagi hari ini. Silakan dikerjakan, ya, nggak usah lama-lama ya.
karena itu materinya singkat-singkat saja. Kumpulkan ya, sini depan. Ayo, ketua kelompoknya diambil. Ketua kelompoknya yo yang ya. Ya, jadi anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini? Luar biasa ya, sama-sama luar biasa ya materinya ya. Tadi kita sudah belajar tentang penyimpangan sosial. Kalian juga sudah tahu jenis-jenis penyimpangan sosial. Terus salah satu tindakan kegiatan penyimpangan sosial tadi yang sudah berkelompok apa saja tadi? Ada kelompok apa saja? Bullying, terus vandalisme, balap liar, masalah sampah, itu semua adalah contoh-contoh dari penyimpangan sosial yang mana sangat erat kaitannya dengan kalian di lingkungan sekolah ya. Nah, tadi kalian sudah melihat di video, di link yang sudah Bu Guru share, terus kalian juga sudah dapat menganalisis ya, dapat menganalisis faktornya apa saja, penyebab dampak faktornya apa saja yang terjadi karena di video tersebut, terus ada dampaknya juga kalian sudah, terus upayanya kalian juga secara tidak sadar atau secara secara tidak sadar atau secara terstruktur sendiri itu kalian juga mencari yang namanya upaya mengatasi masalah sosial atau penyimpangan sosial berdasarkan dari video yang sudah kalian tonton ya. Jadi kalian sudah belajar tentang materi penyimpangan sosial beserta sudah berikut dengan faktornya, dampaknya, dan juga upaya untuk mengatasi atau menanggulangi. Baiklah, kita sudah sampai untuk membuat kesimpulan. Kita merefleksikan ya dari materi pada siang hari ini ya, pagi menuju siang hari ini ya. Ada yang mungkin bisa untuk maju ke depan untuk memberikan kesimpulannya apa sih kita belajar hari ini dan mungkin juga kesannya selama pembelajaran ya, silakan. Oh ya, silakan satu dulu, coba Mbak siapa dulu sini ke depan ya. Kita merefleksikan dulu. Jadi kesimpulan menurut saya masih banyak ya, apa sih kayak penyimpangan sosial di sekitar kita, terutama di sekolah. Contohnya seperti bullying, vandalisme, dan sebagainya. Dan kita juga sudah belajar cara untuk mengatasi hal tersebut. Dan alangkah lebih baiknya kita dapat mempraktekkan hal tersebut di lingkungan kita. Dan apa ya? Kesannya kamu? Ya, kesan dari pembelajaran tadi itu sangat menyenangkan, apalagi dengan metode pembelajaran diskusi seperti tadi, materi yang disampaikan oleh Bu Guru itu sangat mudah dipahami oleh kami. Sekian, oke, seperti itu. Terima kasih untuk pemberian kesimpulannya. Tepuk tangan. Kita sudah belajar dari tadi, kita sudah berdiskusi, sudah mengerjakan soal. Sekarang kita berdiri, kita ice breaking dulu. Ayo berdiri. Berdiri, kita ice breaking dulu biar tambah semangat ya. Ice breaking kita masih tentang tepuk cinta. Ya, tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semuanya. Ya, satu lagi, tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar,
Ya, saya juga cinta kalian. Ya, terus masih semangat? Oke, semangat pagi. Masya Allah, tepuk tangan untuk kita. Terus, oke, silakan duduk. Ya, semangat sekali kita, tak terasa ya, mata pelajaran sosiologi hari ini sudah mau selesai. Jangan lupa besok kita pelajaran sosiologi, kita juga akan bertemu lagi materi baru, yaitu adalah interaksi interaksi sosial ya. Materi untuk pertemuan selanjutnya itu adalah interaksi sosial. Jadi nanti silakan kalian dapat di rumah belajar bisa dari buku atau dari handphone ya, dalam internet ya. Gunakan kecanggihan teknologi selain untuk bermain juga untuk belajar ya. Nanti ini kita belajar ini ya. Nah, sebelum Bu Guru tutup, Bu Guru akan memberikan apresiasi dulu untuk tadi ya, Bu Guru lupa ya, kelompok terbaik. Kelompok yang menjawab dengan cepat ya, dan juga presentasinya lugas, jelas dan lugas. Kelompok berapakah itu? Ya, tepuk tangan untuk kelompok berapa ya? Kelompok 4. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok saya, kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 4, dan semuanya itu sebenarnya sudah baik ya. Tapi tadi cara penyampaian materinya nanti besok kalau kita presentasi lagi lebih semangat, lebih aktif, lebih lugas, dan lebih jelas. Bukan berarti yang tidak Bu Guru reward dengan tepuk tangan itu sudah jelek, itu bukan. Tapi kalian masih harus belajar ya. Jangan berkecil hati. Kita sama-sama belajar ya. Jadi tadi yang terbaik adalah kelompok 4 dan kelompok 2. Sisanya besok kita presentasi lagi dengan materi baru. Tadi ini interaksi sosial. Silahkan nanti kalian lebih apresiatif lagi ya, lebih kalau Bu Guru membuat materi lagi, membuat kelompok, silahkan diskusi lagi. Nanti penyampaiannya yang lugas, jelas, dan semenarik mungkin. Seperti itu ya. Jangan lupa kita minggu depan pertemuan selanjutnya itu adalah interaksi sosial. Silakan kalian manfaatkan kecanggihan teknologi sekarang ya untuk belajar materi interaksi sosial ya. Nanti biar ada persiapan di pertemuan selanjutnya, kalian sudah ada bahan, sudah tahu bahwa nanti kita belajar materi sosial dan kalian tahu apa itu interaksi sosial. Mungkin sekian pertemuan pada pagi menuju siang ini ya. Kayak gitu, silakan untuk dipimpin doa ya. Dipimpin doa. Ya, nanti dipimpin doa dulu ya. Silakan. Ya maju dulu sini, mimpin doanya di masa sambil kayak gini. Ya, silakan yang tegap, Mas. Oke, untuk menutup pelajaran pada siang hari ini, doa menurut bacaan masing-masing. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya, silakan. Nanti kalian silakan keluar, boleh istirahat, makan dulu, baru nanti kita lanjut materi pembelajaran selanjutnya. Ya.
saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.